Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Tikawati, kelas 6 CPG SD. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dari Bunda Kia Nikawati mengenai keefektifan kuliah daring selama lockdown ini. Telah kita ketahui, sejak awal tahun lalu, pandemi COVID-19 ini telah terjadi di berbagai negara. Sehingga akhirnya pada bulan Maret kemarin, pemerintah Indonesia mengajukan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau dilakukan di rumah saja secara online. Sehingga hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia mulai menerapkan kuliah daring, di mana proses pembelajarannya dilakukan secara online, sehingga mahasiswa dan dosen tidak bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya rasakan dalam proses pembelajaran daring, mulai dari hal yang positif hingga hal-hal yang menghambat dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di mana aja. Biasanya kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, namun saat ini kita belajar secara mandiri di rumah dan dapat dilakukan bersama dengan kegiatan lainnya. Misalnya saat pembelajaran kita bisa sambil makan, atau sambil mendengarkan lagu, atau sambil menonton film, atau aktivitas lainnya yang tidak mengganggu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penyampaian materinya sangat menarik karena setiap dosen mempunyai sistem dan caranya masing-masing. Ada yang membuat grup diskusi di dalam WhatsApp atau platform atau aplikasi seperti Zoom, Classroom, Spot UPI, dan lain sebagainya. Ketiga, mahasiswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Kegiatan diskusi online sangat membantu dan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa bertanya dan juga mengeluarkan pendapatnya, serta tugas-tugas yang diberikan dosen akan membuat mahasiswa berpikir kreatif untuk mencari ide dan inovasi pada pembelajaran dan juga tugas-tugasnya. Juga melatih keterampilan mahasiswa dalam bidang teknologi. Keempat, mahasiswa dituntut untuk mandiri karena beberapa dosen hanya memberikan tugas saja dalam proses daring ini tanpa memberikan materi atau memberikan referensi-referensinya, sehingga kita harus mencari pengetahuannya secara mandiri. 5. Tidak terikat oleh waktu. Nah, kegiatan proses daring ini dilakukan secara fleksibel, di mana ketika kita ada pertanyaan dan forum diskusi sudah ditutup, kita bisa menanyakannya secara personal. Nah, selain itu, jika kita kurang paham saat proses pembelajaran, kita bisa mereview kembali di lain waktu secara mandiri, baik dalam materi yang telah diberikan oleh dosen dalam bentuk PDF, PowerPoint, video, ataupun pesan suara untuk kita pahami kembali hingga kita paham. Ada beberapa hambatan. Yang pertama, informasi yang kita dapatkan terbatas dan kurang jelas, baik itu informasi mengenai waktu pembelajaran daring ataupun pemberian tugas. Yang kedua, koneksi internet. Koneksi internet ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Ketika koneksi internet kita lambat atau terputus, maka proses pembelajaran kita juga akan terhambat. Nah, yang ketiga, pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas, dosen selalu memberikan tenggang waktu yang cukup singkat dan selalu bersamaan dengan tugas-tugas mata kuliah yang lainnya sehingga terkesan menumpuk. Nah, yang terakhir, hambatannya itu muncul dari diri sendiri. Dengan situasi saat ini, pembelajaran daring sangat efektif dilaksanakan karena dapat membantu memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, dalam proses pembelajaran pun bisa dikatakan efektif apabila pembelajaran dilakukan secara dua arah, baik dari dosen terhadap mahasiswa dan mahasiswa terhadap dosen, agar pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif. Membicarakan soal keefektifan, menurut saya tergantung dari kesiapan peserta didik maupun pengajarnya itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.